Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah Putra. Saya sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kita pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cinta ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Karani, NPM 2242. Saya sebagai pembicara pertama. Nama saya Satria Mandala Pratata, NPM B1A 0222 sebagai pembicara nomor 3. Nama saya Bina Apriana, NPM B1A 0292. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Fikri, NPM B1A 022042. Perkenalkan, nama saya Surya Simangunsong dengan NPM B1A 022152 sebagai pembicara ke-6. Perkenalkan, nama saya Andrian Ananda Putra dengan NPM B1A 022422. Perkenalkan, saya Ratu Dalatifah dengan NPM B1A 022432 sebagai pembicara ke-8. Perkenalkan, nama saya Konstantin Felix Karobaro, NPM B1A 022 sebagai pembicara 9. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai penalaran hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri satu. Kepada saudara Mutiara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya langsung saja. Penalaran hukum atau legal reasoning adalah penerapan prinsip berpikir lurus, logika dalam memahami prinsip, aturan, data, tata, dan promosi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan promosi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning ini tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dan dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Pada dasarnya, penalaran hukum memperhatikan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum itu sendiri, atau sebaliknya ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Dengan adanya penalaran hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka. Hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti. Akan tetapi, hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Kepada Febina dipersilakan. Penalaran hukum juga dapat diartikan sebagai cara lawyer dan hakim dalam berbicara mengenai hukum di luar kota. Istilah ini merupakan istilah yang dipakai untuk meneliti berbagai aktivitas dalam dunia hukum, antara lain proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, interpretasi, evaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, penanganan hukum dalam kasus, penyusunan pertimbangan, penyusunan argumen, opini atau pendapat. Perlu diketahui bahwa semua aktivitas tersebut didasarkan pada cara bernalar atau berlogika yang pasti alias logika hukum. Legal reasoning merupakan hal yang sangat penting untuk menguasai peneliti hukum. Sebab tanpa adanya pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seorang peneliti akan kehilangan arah dan menemui kesulitan dalam mensistematisasikan bahan hukum sehingga mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitian. Baik, terima kasih kepada pembicara 2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara 3. Kepada saudara Satria dipersilakan. Terima kasih kepada moderator, karena di sini saya akan menjelaskan tentang dalam arti luas dan dalam arti sempit legal reasoning. Menurut Golding, terminologi legal reasoning dapat digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atau kasus yang dihadapinya.
Sedangkan legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi hukum yang melandasi suatu keputusan. Artinya legal reasoning dalam arti sempit menyangkut kajian logika dari suatu keputusan, yakni hubungan antara reason berupa pertimbangan, alasan, putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan lainnya yang mendukung putusan tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Satria. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 4 kepada saudari Vina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya menyampaikan dua bentuk dasar penalaran, induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus dan terbatas dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa proses berpikir induksi adalah berdasarkan proposisi khusus atau proposisi umum. Contoh, si dipanaskan memuai, seng dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai. Kesimpulan, jadi semua logam jika dipanaskan memuai. Saya lanjutkan untuk contoh lain. Si A karena kealpannya mengakibatkan kematian orang lain atau meninggalnya, diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama 5 tahun. Si B karena kealpannya sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama 5 tahun. Dan si C karena kealpannya sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama 5 tahun. Kesimpulannya, jadi semua orang karena kealpannya sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam hukuman penjara kurungan paling lama 1 tahun. Baik, terima kasih kepada saudara Vina dan saudara Haikal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Surya. Kepada Surya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kedua, penalaran deduksi. Penalaran deduksi adalah kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induksi. Penalaran deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, atau dengan kata lain, proses berpikir deduksi adalah berdasarkan proposisi umum atau proposisi khusus. Menarik kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan cara berpikir yang dinamakan silogismus. Pertanyaan yang mendukung silogismus ini disebut premis, yang kemudian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai premis mayor dan premis minor. Kesimpulannya merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Sebagai contohnya, premis mayornya semua makhluk hidup memerlukan udara. Premis minornya Dewi adalah makhluk hidup. Jadi kesimpulannya adalah tidak Dewi memerlukan udara. Terima kasih pada saudara Surya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Andrea. Saudara Andrea, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Silogisma. Silogisma disebut dengan konstruksi penalaran. Silogisma terdiri dari kalimat-kalimat pernyataan yang dalam logika disebut proposisi. Silogisma berfungsi sebagai proses pembuktian benar salahnya suatu pendapat, tesis atau juga hipotesis tentang masalah tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Andrea. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri 8 kepada Ratu. Silakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang premis. Di sini dikatakan premis adalah proposisi atau proses penalaran yang menghasilkan argumen untuk mengembangkan suatu kesimpulan. Proposisi pertama, karena menyatakan hak atau keadilan umum. Dengan contoh, semua manusia akan mati, atau suatu prinsip atau norma umum. Contoh, siapapun mencuri akan dipenjara. Hal ini disebut dengan premis mayor. Proposisi kedua, karena menyatakan peristiwa atau kenyataan khusus. Sebagai contoh, rakyat adalah makhluk hidup. Di sini disebut dengan premis minor. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada saudara Ratu. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir, yaitu kepada Felix. Silakan. Terima kasih moderator. Untuk materinya, saya akan melanjutkan materi sebelumnya dan saya akan membahas konklusi.
Proposisi ketiga yang untuk proses penalaran deduktif adalah kesimpulan atau konklusi yang merupakan konsekuensi logis akibat adanya hubungan antara premis mayor dan premis minor. Terima kasih. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai penalaran hukum. Apabila dari kelompok kami ada salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.